Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat sore. Selamat kita beribadah pada sore hari ini. Walaupun hanya lewat live streaming, saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, jemaat Eklesia, dan siapa saja yang mendengar acara ibadah kita pada sore malam hari ini. Saya percaya kalau kita dengan sungguh-sungguh kita menikmati ibadah kita pada sore hari ini. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau memuji memuliakan Tuhan. Saya undang, mungkin ada di rumah Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan acara ibadah. Mari saudara, kita buka hati kita, siapkan hati kita. Mungkin saudara saat ini duduk di rumah, nikmatilah kehadiran Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Oh, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, amin. Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Jemaat yang ada di rumah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nikmati pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan, kita ada saat ini semua kata kemuliaan Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih, amin. Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, amin. Yesus, haleluya. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, amin. Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih
tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak dapat membalas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tapi sore hari ini, mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Dia terlalu baik buat saya dan saudara. Dia terlalu baik buat keluarga kita. Kita sehat, kita kuat saat ini. Ini semua karena Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Terlalu baik Engkau, Tuhan. Terlalu baik Engkau, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami masih bisa memuji Tuhan, kalau kami masih bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Jamalah setiap kami Tuhan. Amin. Jamalah setiap kami Tuhan. Amin. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan akan hati. Haleluya. Engkau tahu setiap isi hati kami. Engkau tahu hati kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan akan hati-Mu. Kami rindu beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan refnya saja. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, amin. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Satu kesempatan lagi jika Tuhan menghimpunkan kami pada sore hari ini, meskipun kami beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang melihat bahkan mendengar setiap ibadah kami yang akan kami mulaikan ini lewat di rumah saja. Kami percaya Tuhan menjamah kami, setiap kami yang ada. Tuhan baharui hidup kami. Kami tahu Tuhan, meskipun kami berjauhan, tapi satu doa kami satu di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami mau beribadah pada saat ini. Tuhan tuntun kami dari awal kami beribadah, pertengahan hingga akhirnya. Mereka hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan jamah, baik yang memainkan musik, WL, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua perkataan itu membawa berkat bagi kami semuanya, sehingga kami yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah penuh dengan sukacita. Sukacita sorga ada. Saya percaya semua rindu memuji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau memuji Tuhan sore hari ini, walaupun hanya di rumah saja, tetapi saya percaya Tuhan hadir. Amin. Puji Tuhan.
Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, di waktu diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, di waktu diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, di waktu diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Dengan apa kan kita balas kepada Tuhan selain kita memuji Tuhan? Kita mau nyanyikan pujian yang berkata, janganlah jemu berbuat baik. Amin. Berbuat baik buat saya dan saudara. Kita harus berbuat baik kepada orang lain. Amin. Haleluya. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu bermimpi baik. Tak akan menuai baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu bermimpi baik. Tak akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu bermimpi baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Haleluya. Pujian ini pujian sudah lama, dari sekolah minggu saya tahu lagu ini, ya. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berkata baik, kalau kita berkata baik, kita akan menuai semua baik. Amin. Bukan hanya 30 kali ganda, bukan hanya 60 ganda, tetapi 100 kali ganda Tuhan berikan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Saya percaya jemaat Tuhan sangat merindukan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengubah setiap hati kita yang lemah diberikan kekuatan, yang susah diberikan penghiburan, yang menghadapi jalan buntu diberikan jalan keluar. Mungkin ada yang saat ini mendengar mereka terbaring di rumah sakit. Saya percaya lewat firman Tuhan memberikan kesembuhan, memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Kita menyanyi pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Sore hari ini kita mau siap dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Haleluya. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan
dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, bagai sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku amin, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, amin Tuhan, seperti-Mu kami mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Sempurnakan selalu dalam setiap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu, haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau siap dibentuk sore hari, bukalah hatimu, katakan, Tuhan, kami rindu, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau ditegur lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biar firman-Mu pada sore hari ini memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Kau tahu setiap kerinduan kami Tuhan, Kau tahu setiap apa yang menjadi kerinduan kami jemaat-jemaat Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu, amin Tuhan. Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, amin, mau seperti-Mu Yesus, Dia Tuhan.
Sekali lagi dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan. Jika kami ada seperti kami ada ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Engkau yang memelihara kami hari lepas hari, bahkan minggu lepas minggu, walaupun keadaan dalam keadaan yang tidak menentu ini Tuhan, Engkau tetap memelihara hidup kami, hidup keluarga kami, anak istri kami semua. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Sudah selayaknya kami memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah yang Allah yang harus ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beberapa yang ada kami di sini, yang ada di rumah mereka, yang setiap orang yang mendengar, kiranya Tuhan buka hati mereka untuk mendengar firman-Mu. Banyak tanah hati mereka, biarlah firman itu mendapat tempat yang baik dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh bahagia dan sungguh sejahtera kalau kita boleh berjumpa kembali dalam acara live streaming ibadah di GPDI Eklesia Sunter Podomoro yang digembalakan oleh Pendeta Oral Pandeyate. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengar atau semua yang memang berpartisipasi untuk berjalannya acara ini. Tadi saya lihat pemimpin pujian menyanyikan lagu "Janganlah Jemu-Jemu Berbuat Baik", karena memang ada upah dari berbuat baik. Nah, hari ini firman Allah akan saya bawakan dalam judul Hukum Tabur Tuai. Hukum tabur tuai. Kita tahu tabur tuai, kadang juga orang dunia bicara kalau kita menabur angin menuai badai. Memang hukum ini yang suka disebut hukum sebab akibat. Sebab akibat, ada sebab, ada akibat. Puji Tuhan, kita mau mendengar firman Allah ini. Kita buka Alkitab kita siapkan Alkitab saudara, baik yang di rumah maupun yang berada dimanapun. Saudara pegang, mungkin pegang catatan, pegang firman Allah. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal 11 ayat 25, lalu kita sambung Amsal 22 ayat 9. Amsal 11 ayat 25. Saya pikir sudah dapat semua. Saya bacakan untuk jemaat. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Haleluya. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita lanjut kepada pasal 22. Amsal 22 ayat 9. Saya bacakan. Orang yang baik hati akan diberkati. Haleluya. Karena ia membagikan rezekinya dengan si miskin. Nah, inilah hukum yang diterapkan, yang saya namakan hukum sebab akibat. Kalau hukum, definisi saya sendiri, saya tidak mengambil dari para ahli, karena kalau definisi dari para ahli terlalu panjang, saya dengan bahasa saya sendiri, mohon maaf, saya terjemahkan. Hukum itu adalah tatanan peraturan untuk hidup bermasyarakat. Amin. Itulah hukum. Nah, hukum itu harus ditaati. Hukum itu harus ditaati. Kalau tidak ditaati gimana? Ada sanksi.
ada sanksi. Itulah yang saya katakan hukum tabur tuai. Selalu ada sanksi, tetapi puji Tuhan memang Allah kita Allah yang baik. Dia sudah menanggung kelemahan kita. Dia selalu mengampuni, tidak pernah putus-putusnya. Tetapi hukum itu tetap berjalan. Tadi kita sudah baca. Ya. Sebab itu apa? Paulus menasehati kepada jemaat di Galatia. Seperti yang tadi lagu yang kita dengar. Mari kita buka Alkitab kita. Galatia 6. Kitab Galatia 6. Di ayat 9. Kitab Galatia 6 ayat 9. Mengatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini firman Allah. Sebab itu Paulus menasehati kepada jemaat ini yang notabene yang sudah taat, tetapi ketika banyak pengajaran-pengajaran yang tidak baik, mereka mulai menyimpang kiri kanan. Paulus ingatkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Nanti kalau sudah tiba waktunya, kamu akan menuai kebenaran. Menuai kebenaran. Amin. Nah, kenapa Paulus menasehati itu? Apa maknanya? Apa yang kita bisa maknai? Yang pertama, kita lihat. Yang pertama saya nambahkan, supaya kita menuai pahala. Amin. Supaya kita menuai pahala. Kenapa Paulus menasehati kepada jemaat Galatia? Jangan jemu-jemu berbuat baik, supaya kita menuai pahala. Coba kita buka Matius 10. Matius 10 ayat 41-42. Matius 10. Kenapa Paulus menasehati itu? Supaya kita mendapat pahala. Kita menuai pahala, bukan menuai angin. Matius 10 ayat 41 sampai 42. Saya bacakan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya darinya. Nah, Yesus mengajarkan bahwa kalau kita menyambut seorang nabi sebagai nabi, kita akan menerima upah sebagai nabi. Kalau kita menyambut orang yang membawa berita kebenaran, kita akan mendapat upah kebenaran. Kita pun akan mendapat upah kebenaran. Sebab itu Paulus menasihati selalu kepada jemaat Galatia, jangan jemu-jemu. Yesus juga menasihati, kalau kamu menyambut orang benar, kamu akan menuai pahala. Kamu akan menuai pahala. Siapa yang menolak orang kebenaran, memang menuai juga bencana, menuai malapetaka. Nah, sebab itu kita yang ditugaskan oleh Yesus sebagai pembawa berita kebenaran, jangan jemu-jemu kita berbuat baik, supaya orang juga mendapat berkat. Supaya orang mendapat berkat. Kalau kita menunjang pekerjaan Tuhan, tadi menyambut nabi akan mendapat upah nabi. Engkau membantu pelayanan, engkau akan mendapat berkat dari pelayanan.
luar biasa firman Allah kan terlepas. Sebab itu mari kita dukung setiap acara-acara kebenaran, acara kebaktian, acara gereja hamba Tuhan yang menyiapkan. Kita dukung, kita motivasi para hamba Tuhan juga. Kita mendukungnya dengan apa? Dengan waktu, dengan tenaga, bahkan dengan apapun yang kita punya. Kita bisa berikan supaya pekerjaan pemberitaan kebenaran itu bisa jalan. Bisa jalan. Nah, kalau itu jalan, kalau kita mendukung, Tuhan bilang, kamu akan mendapat upah. Upah yang sesuai dengan pekerjaanmu. Berapa kali? Tadi lagu itu 60 kali, 30 kali ganda, 60, 100 kali ganda. Kalau firman Allah itu turun dan mendarat dalam hatimu yang baik, dia bertumbuh dan berbuah 30, 60, dan 100 kali ganda. Amin. Coba kita lihat berapa kali upah itu yang kita dapat. Matius 13 ayat 23. Ayat 23. Matius 13 ayat 23. Saya bacakan. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Kalau saudara mendengar firman ini, saudara siapkan hati yang baik firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara tinggal pilih mau yang 30, 60, dan 100. Siapkan tanah hatimu yang baik. Itu yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Kenapa Paulus menasehati kepada jemaat Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Satu, supaya kita mendapat pahala, menuai pahala. Bukan menuai bencana. Yang kedua, singkat saja, yang kedua, kenapa Paulus menasehati kepada jemaat Galatia? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang alasan yang kedua yang kita maknai, tidak menuai